Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Offering A Angkatan 2018 Universitas Negeri Malang, kelompok 10, dengan anggota Krisna Aldi Wijaya dan saya sendiri Zahira Irhamia Rofiah. Kelompok kami akan membahas hasil paper kami yang berjudul Perpindahan Pusat Ibu Kota Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad 10 hingga 11 Masehi. Berangkat dari latar belakang, Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri sejak abad 8 hingga 11 Masehi. Nah, ibu kota Mataram kuno ini mengalami beberapa kali perpindahan. Yang pertama di Jawa Tengah, hal tersebut berdasarkan prasasti, yaitu diantaranya Siwagerha dan Mantiasih. Dan yang kedua di Jawa Timur, berdasarkan prasasti Turian, Anjuk Ladang, dan Parada. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, perpindahan tersebut diduga terjadi akibat pralaya atau kehancuran besar Mataram kuno yang terjadi pada abad 10. Van Bemmelen menyebutkan hal tersebut merupakan akibat dari meletusnya Gunung Merapi. Maka untuk mengkaji hal tersebut, kami mengambil rumusan masalah. Bagaimanakah letak geografis ibu kota Mataram kuno di Jawa Tengah abad 8 hingga 10 Masehi? Dan yang kedua, bagaimanakah letak geografis ibu kota Mataram kuno di Jawa Timur abad 10 hingga 11 Masehi? Dan yang terakhir, bagaimanakah hubungan bencana alam dengan pemindahan ibu kota Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad 10 hingga 11 Masehi? Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui letak geografis ibu kota Mataram kuno di Jawa Tengah abad 8 hingga 10 Masehi. Yang kedua, untuk mengetahui letak geografis ibu kota Mataram kuno di Jawa Timur abad 10 sampai 11 Masehi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hubungan bencana alam dengan pemindahan ibu kota Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur abad 10 hingga 11 Masehi. Untuk landasan teori sendiri kami mengambil 3, yaitu teori 7 unsur budaya, teori dimensi peradaban, dan teori geohistori. Yang pertama, teori 7 unsur budaya yang terdiri dari 7 unsur. Yang pertama adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Dari 7 unsur budaya tersebut, kami mengambil sistem religi. Nah, di mana sistem religi ini terdapat beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama adalah sistem keyakinan, kedua sistem upacara keagamaan, dan yang ketiga yaitu suatu umat yang menganut religi tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Mataram kuno termasuk kerajaan masa Hindu-Buddha yang diperkuat dengan berbagai peninggalannya yang berupa candi sebagai salah satunya. Selanjutnya, teori dimensi peradaban ini terdiri dari 4. Yang pertama, dimensi kependudukan, kedua, dimensi keruangan, ketiga, dimensi waktu, dan yang terakhir adalah dimensi struktural. Dari keempat dimensi tersebut, kelompok kami mengambil dimensi keruangan. Nah, dari teori dimensi keruangan ini, ada karena terdapat beberapa skala dari yang mulai dari makro, semi makro, hingga mikro. Untuk Mataram kuno ini sendiri, dalam skala makronya yaitu berada di wilayah negara Indonesia, dan yang kedua skala semi makronya itu berada di Pulau Jawa, dan skala mikronya ini untuk Mataram kuno terletak pada pusat ibu kotanya sendiri yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang terakhir adalah teori geohistori. Kami mengambil teori geohistori, yaitu model determinisme lingkungan, yang dilatar belakangi pemikiran para ahli geografi pada tahun 1920-an, bahwa kebudayaan adalah produk lingkungan fisik yang terdiri dari topografi, lokasi, geografis, iklim, dan sumber daya alam. Lingkungan fiksi menjadi pendorong utama dalam seluk-beluk kehidupan manusia. Nah, model determinisme lingkungan ini juga menitik beratkan pada cuaca dan iklim yang memberikan pengaruh pada sejarah manusia.
Selanjutnya adalah paparan data. Nah, paparan data dari kelompok kami ini terdiri dari peta kondisi geografis Ibu Kota Mataram kuno di Jawa Tengah, kedua peta kondisi geografis Ibu Kota Mataram kuno di Jawa Timur, peta persebaran prasasti di Jawa Tengah, peta persebaran candi di Jawa Tengah, peta persebaran prasasti di Jawa Timur. Nah, untuk prasasti di Jawa Tengah ini kami mengambil beberapa prasasti yang mengindikasikan lokasi ibu kota dari Mataram kuno, Jawa Tengah. Yang pertama adalah prasasti Canggal. Nah, prasasti Canggal ini berangkat tahun 654 Saka atau tanggal 6 Oktober 732 Masehi menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Lokasinya ini ditemukan di Canggal, tepatnya di atas Gunung Wukir, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Nah, adapun isi dari prasasti Canggal ini salah satunya di bait yang ketujuh itu tentang puji-pujian terhadap Pulau Jawa yang subur dan menghasilkan beras dan tambang emas. Prasasti selanjutnya adalah prasasti Siwagerha. Nah, prasasti ini berangkat tahun 778 Saka atau 856 Masehi menggunakan bahasa Jawa kuno. Nah, prasasti tersebut berisikan tentang serangkaian peristiwa yang terjadi pada abad ke-9 Masehi, sekaligus menjelaskan tentang rincian dari sebuah gugusan candi. Nah, selain itu juga prasasti Siwagerha ini juga dikaitkan dengan Candi Prambanan karena juga terdapat informasi tentang pembangunan Candi Siwa. Tidak hanya itu, prasasti ini juga menyinggung letak ibu kota dari Mataram kuno. Selanjutnya adalah prasasti Mantiasih. Nah, Prasasti Mantiasih ini berangkat tahun 907 Masehi yang ditemukan di wilayah Kedu, Jawa Tengah, menggunakan bahasa Jawa kuno. Dan prasasti ini menjelaskan tentang nama-nama raja yang memerintah di Mataram kuno. Nah, adapun nama raja-raja tersebut itu dimulai dari Raja Sanjaya hingga diikuti dengan raja-raja lainnya yang bergelar Sri Maharaja. Tidak hanya itu, prasasti Mantiasih ini juga menjelaskan letak ibu kota Mataram kuno. Selanjutnya adalah prasasti yang berada di Jawa Timur. Pertama adalah prasasti Turian. Prasasti Turian ini berangkat tahun 851 Saka, tepatnya tahun 929 Masehi yang ditemukan di Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Malang. Nah, prasasti ini juga menggunakan huruf Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Nah, ini merupakan prasasti peninggalan Busindo yang menjelaskan juga tentang ibu kota Mataram kuno yang berada di Jawa Timur. Selanjutnya adalah prasasti Anjuk Ladang. Prasasti Anjuk Ladang ini berangkat tahun 859 Saka atau 938 Masehi dan ditemukan di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yang kurang lebih itu jaraknya 3-4 km dari arah selatan Nganjuk. Nah, prasasti ini merupakan atau berisikan tentang penetapan daerah Sima oleh Busindo. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi prasasti Paradang ini sendiri berangkat tahun 856 Saka atau 934 Masehi menggunakan bahasa dan Jawa kuno pada masa pemerintahan Busindo. Prasasti tersebut berlokasikan di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Jarak lokasi prasasti Parada ini dari kota Kediri sendiri kurang lebih 30 km dan tepatnya terletak di Waduk Siman.
Prasasti Paradah terdiri dari dua prasasti. Yang pertama Prasasti Paradah 1 dan Prasasti Paradah 2. Namun menurut kedua prasasti tersebut pada hakikatnya merupakan satu prasasti. Dalam prasasti Paradah disebutkan ibu kota Mataram, yaitu Watugaluh. Next. Berikut ini merupakan paparan candi ya. Jadi ini merupakan gambar dari Candi Sambisari. Sebagaimana di dalam gambar, candi ini terletak di bawah permukaan tanah. Jadi sebelumnya Candi Sambisari ini tertimbun oleh permukaan tanah yang merupakan dulunya erupsi Merapi yang membeku. Next. Nah, berikut ini adalah gambar dari Candi Kedulan yang masih dalam tahap rekonstruksi. Jadi sama dengan Candi Sambisari tadi ya, Candi Kedulan sama-sama terletak di bawah permukaan tanah dan sama-sama pernah tertimbun oleh lahar Gunung Merapi. Hal ini dibuktikan dengan warna dari tanah yang menimbun dari Candi Kedulan, warnanya kan putih, berarti tanah bekas dari lahar Merapi. Next. Berikut ini Candi Kimpulan yang juga terletak di bawah permukaan tanah yang ditemukan di dekat perpustakaan Universitas Indonesia di UII. Nah, jadi candi ini juga terkubur oleh lahar Merapi. Sebelumnya itu berada di permukaan tanah dan di sekitar candi ini juga ditemukan lapisan-lapisan lahar yang pernah menimbun Candi Kimpulan. Next. Nah, berikut dinamika erupsi Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi ini merupakan gunung api yang memiliki ciri strato. Gunung api strato itu bersifat eksplosif atau sangat perusak dan sangat sering meletus. Letusan Gunung Merapi itu sendiri berkisar antara 4 sampai 9 tahun. Jadi setiap 4 tahun atau 9 tahun sekali Merapi itu selalu meletus. Dan gunung api seperti ini suatu saat itu pasti akan memiliki letusan yang sangat dahsyat, yang sangat merusak bagi daerah-daerah lingkungan sekitar. Next. Nah, letak berikut ini gambar peta letak geografis ibu kota Mataram kuno pada abad 8 sampai 10. Jadi selama abad ke-8 sampai ke-10 ini ibu kota Mataram kuno itu berada di Jawa Tengah. Lokasinya sendiri terdiri dari dua lokasi. Lokasi ibu kota Mataram kuno sendiri itu dibuktikan melalui prasasti Siwagerha yang berbunyi Kadatuan I Medang I Bumi Mataram I Mamratipura. Berarti ibu kota Medang miliknya kerajaan Mataram dan terletak di Mamratipura. Begitu juga dengan di dalam prasasti Mantiasih disebutkan Pakasapata kamu rahyang tarumuhun Ri Medang Ripoh itu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Jadi dengan jelas disebutkan di dalam Mantiasih itu ibu kota Medang atau ibu kota kerajaan Mataram itu letaknya di Poh Pitu. Nah, Poh Pitu sendiri jika kita lihat di dalam peta terletak di antara dua gunung, yaitu di antara Gunung Sumbing dan Gunung Merbabu. Merupakan dataran yang agak tinggi dan terletak di pinggir Sungai Progo. Sementara Mamratipura itu sendiri terletak di
terletak di selatan Gunung Merapi dan terletak di tanah yang agak datar dan juga masih berada di sekitar aliran sungai yang dekat dengan Gunung Merapi. Next. Nah, berikutnya letak geografis ibu kota Mataram kuno abad ke-10 sampai abad ke-11. Jadi ibu kota Mataram kuno ini pada abad ke-10 sampai abad ke-11 ini pindah ke daerah Jawa Timur, kan sebelumnya di Jawa Tengah. Kepindahan ini dapat diketahui melalui prasasti Durian yang menyebutkan bahwa ibu kota Mataram kuno ini berada di Tamulang. Kalau dilokalisasikan itu berada di desa Tambelang, atau Jombang. Nah, berikut peta ibu kota kerajaan Mataram kuno. Yang berikutnya prasasti Anjuk Ladang. Di dalam prasasti Anjuk Ladang sendiri disebutkan Medang I Bumi Mataram I Kita Imuli Mananira Umasuk I Sarwa Carira Kita Cakala. Dalam prasasti Paradah disebutkan Prasida Mangraksa Kadatuan Rahyanta Medang I Bumi Mataram ing Watu Galuh. Kita umilu mananira umasuk ing sarwa sariro kita sakala. Jadi dilokalisasikan di desa Watu Galuh yang masih berada di Kabupaten Jombang. Jadi antara Tamulang dan Watu Galuh sendiri seperti tertera di dalam peta itu lokasinya itu berdekatan dan berada di tepi Sungai Berantas di dalam wilayah yang saat ini menjadi wilayahnya Kabupaten Jombang. Next. Hubungan bencana alam dengan pemindahan ibu kota Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad 10 sampai dengan 11. Jadi Gunung Merapi ini merupakan salah satu gunung yang sangat aktif di dunia hingga saat ini. Dikatakan sangat aktif itu karena sering terjadi letusan. Terus dinamika erupsi Gunung Merapi sendiri, kubah lavanya itu sangat labil, pertumbuhan kubah lava baru, terus kubah lava baru itu baru mencapai titik ketinggian secara seimbang, dan kubah lava bersifat gugur, dapat bersifat gugur dan merusak kondisi lingkungan di sekitar Gunung Merapi apabila terjadi letusan. Next. Berikut ini peta bencana alam pemindahan ibu kota Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi latar belakangnya pemindahan ibu kota Mataram kuno dari wilayah Jawa Tengah ke Jawa Timur itu karena terjadi bencana alam. Sebagaimana dapat kita saksikan pada peta berikut ini, di mana Merapi mendapatkan gambaran gunung yang merah, terus terdapat warna-warna merah yang merupakan lahar Merapi. Jadi lahar Merapi itu mengalir ke berbagai jurusan. Salah satunya mengalir ke arah barat, ke arah selatan, dan ke arah timur. Nah, ke arah selatan, lahar Merapi ini mengalir kemudian menutupi Candi Kimpulan, Candi Kedulan, dan Candi Sambisari. Ke arah tenggara, lahar Merapi ini mengaliri bekas ibu kota Mamratipura, sehingga ibu kota Mataram Jawa Tengah itu tertimbun lahar Merapi, dan bangunan-bangunan rusak sehingga diterjemahkan sebagai pralaya, di mana ketika kerajaan terjadi pralaya ini menurut kepercayaan Jawa kuno memang harus pindah dan mendirikan kerajaan baru serta wangsa baru.
mereka memutuskan pindah ke Jawa Timur dan mendirikan wangsa baru di Jawa Timur yang bernama Wangsa Isana sesuai dengan yang disebutkan di Prasasti Durian. Nama kerajaannya sendiri tetap bernama Kerajaan Mataram, tapi ibu kotanya sudah pindah ke Tamulang, ke daerah Kabupaten Jombang. Next. Nah, jadi berikut ini gambar dari Candi Kimpulan ya. Candi Kimpulan itu letaknya di antara candi-candi yang peneliti paparkan di dalam makalah ini paling dekat dengan Gunung Merapi. Nah, akibatnya Candi Kimpulan ini menyimpan sisa lahar yang paling lengkap daripada candi-candi yang lain, karena kan otomatis lebih dekat dengan Merapi kan laharnya kan juga yang paling banyak. Di Candi Kimpulan sendiri lapisan yang menimbun candi ini, lapisan lahar Merapi ini diabadikan dengan cara lapisan tanahnya itu diberi kaca sebagai pelindung. Yang kedua, Candi Kedulan yang masih dalam tahap rekonstruksi ya, berada di bawah permukaan tanah, terus tanah yang menutupi Candi Kedulan ini berwarna putih dan berlapis-lapis. Ini menunjukkan kalau Candi Kedulan ini beberapa kali memang sudah diterjang oleh lahar Merapi, tapi candi ini tidak mengalami kerusakan total, tapi rusak sebagian sehingga masih dapat direkonstruksi. Kemudian di Candi Sambisari, Candi Sambisari ini sama dengan Candi Kedulan, jadi berada di bawah permukaan tanah. Jadi dulunya itu ketika lahar Gunung Merapi menimbun candi ini, Candi Sambisari ini tertimbun lahar Gunung Merapi dan kemudian ditemukan kembali digali, tapi jejak laharnya Gunung Merapi itu masih terlihat, dan salah satunya itu candi ini masih berada di permukaan tanah. Candi Sambisari sendiri berada agak jauh dari Gunung Merapi, tapi masih dalam jangkauan lahar Merapi, karena Merapi sendiri kan gunung api strato yang eksplosif. Kalau meletus itu pasti memiliki letusan yang sangat besar dan sangat merusak bagi lingkungan sekitar. Next. Nah, kesimpulan dari kelompok kami, letak ibu kota Mataram kuno terletak di Pulau Jawa. Ibu kota Mataram kuno terletak di Mamratipura dan Pokpito. Adanya Pralaya yaitu letusan Gunung Merapi mendorong perpindahan ibu kota. Ibu kota Mataram kuno di Jawa Timur terletak di Tamulang dan Watugaluh. Berikutnya Bagan ya, maaf. Jadi perpindahan pusat ibu kota kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad 10 sampai 11 Masehi. Yang pertama, kami membahas 7 unsur budaya yang terdiri dari sistem religi. Sistem religi sendiri dibagi menjadi Candi Kedulan, Candi Kimpulan, dan Candi Sambisari. Yang berikutnya teori peradaban. Dimensi keruangannya sendiri, pusat ibu kota Mataram kuno berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang berikutnya teori geohistori, di mana kami memakai teori determinisme lingkungan, di mana lingkungan itu sangat berpengaruh bagi suatu peradaban atau kerajaan. Nah, pengaruhnya sendiri itu berupa bencana alam letusan Gunung Merapi mengakibatkan pindahnya ibu kota Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, semua bahasan pada bagan ini kami rangkum menjadi satu judul, yaitu Geohistori Perpindahan Pusat Ibu Kota Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad 10 sampai 11 Masehi. Next. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok saya. Kalau ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.